Baik, baik, hari ini kita akan lihat lebih jauh mengenai kekonvergenan seragam dari barisan fungsi. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah disinggung mengenai kriteria Cauchy untuk kekonvergenan seragam dari suatu barisan fungsi ya. Jadi di sini diperkenalkan yang namanya norma seragam. Jadi untuk fungsi f dari himpunan A ke R dikatakan terbatas di A apabila daerah hasilnya itu merupakan himpunan terbatas ya. Nah, dalam hal f-nya terbatas pada A, maka kita bisa definisikan norma seragam f pada A sebagai subprimum dari himpunan nilai mutlak fx untuk x elemen A ya. Nah, bila norm seragam dari F pada A itu kurang dari epsilon, ini setara dengan mengatakan bahwa nilai mutlak dari F kurang dari epsilon untuk setiap X elemen A. Ya. Nah, maka di sini kita punya lemma 5 yang mengatakan bahwa misalkan Fn terbatas pada A untuk setiap n elemen bilangan asli, maka barisan Fn itu konvergen seragam ke F pada A jika dan hanya jika limit dari norm seragam Fn kurangi F pada A itu sama dengan 0. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita ambil aja ya, misalnya limit dari norm seragam Fn kurang dari F atas A-nya ini tidak sama dengan 0, maka artinya bisa kita katakan bahwa barisan Fn itu tidak konvergen seragam. Jadi dari sini untuk membuktikan bahwa ketidakkonvergenan seragam dari barisan fungsi, contohnya pada ini ya, yang contoh 2 yang ini. Mana contoh 2? Contoh 1, mana contoh 2? Contoh 2 yang ini ya, yang barisan ini ya. Contoh 2 ini nih, Fnx sama dengan X pangkat N. Maka dari sini Anda bisa, apa namanya, mana tadi, ini. Oke, ini ya. Anda kalau bisa menghitung bahwa norm seragam dari Fn kurangi F pada interval 0,1 itu sama dengan 1 untuk tiap n elemen bilangan asli. Maka karena ini limitnya tidak sama dengan 0 ya, untuk n menuju hingganya, ini limit normnya, norm seragamnya, maka kita katakan bahwa Fn, barisan Fn tidak konvergen seragam. Anda bisa menghitungnya kan, ini norm dari Fn-nya itu sama dengan 1? Bisa nggak? Yang contoh 2. Bisa nggak? Anda tinggal ini aja kan nih, coba lihat. Contoh 2 ya, mana contoh 2? Nah ini, coba Anda lihat. Ya, contoh 2-nya bukan ini. Nah ini, yang ini. Ya, Anda lihat kan untuk apa namanya? Untuk X sama dengan 1, Fn satunya kan sama dengan 1, barisan 1 ya. Dan dia konvergen ke 1 kan? Betul? Berarti kalau Anda menghitung Fn, mana yang tadi? Anda bisa menghitung ini ya. Apa namanya? Mana ini? Nah, Anda bisa apa namanya? Anda bisa cek norm dari Fn kurangi F pada interval 0,1 ini sama dengan 1 untuk tiap n elemen bilangan asli ya. Anda bisa cek itu sendiri. Oke, nah selain dengan menggunakan yang ini,
untuk menunjukkan kekonvergenan seragam dari suatu barisan fungsi juga bisa menggunakan kriteria Cauchy, ya. Jadi teorema 6 ini mengatakan bahwa misalkan Fn terbatas pada A untuk tiap n elemen bilangan asli, maka barisan Fn itu konvergen seragam ke suatu fungsi terbatas f pada A jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat n besar elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk sembarang mn lebih dari n besar berlaku norm seragam ya, dari Fn dikurangi Fn ini kurang dari epsilon. Ya. Oke. Nah, ini buktinya bisa ini ya, bisa dicek di sini. Jadi kalau kita punya barisan Fn konvergen seragam ke suatu fungsi f pada A, misalkan ya, Fn-nya konvergen seragam ke suatu fungsi f pada A, kemudian diberikan epsilon positif sembarang. Nah, karena Fn-nya konvergen seragam, berarti Anda bisa memilih n besar elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk di setiap n lebih dari sama dengan n besar, berlaku norm seragam dari Fn kurangi F pada A ini kurang dari epsilon per 2. Ya, berdasarkan yang tadi nih, lema 5 yang tadi ya. Oke. Nah, akibatnya jika n yang lebih besar sama dengan dari n besar, maka kita punya fmx dikurangi fnx ini dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, ini kan kurang dari sama dengan mutlak fn fmx kurangi fx ditambah mutlak fn x dikurangi fx, ini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon untuk setiap x elemen A. Kan yang mau ditunjukkan yang ini nih. Ya. Apa namanya yang mau ditunjukkan kan ini nih. Norm dari Fm kurangi Fn ini kurang dari epsilon ya untuk setiap x. Oke? Nah, berdasarkan itu kan bahwa kalau misalnya Anda paham nggak maksud ini? Pembuktian teorema 6 ini. Paham nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Halo? Gimana? Saya ini lagi kan, nih, lihat. Ya, kita punya kalau Fn terbatas pada A untuk tiap n elemen bilangan asli, maka barisan Fn konvergen seragam ke F pada A jika dan hanya jika limit dari norm seragam Fn kurangi F pada A ini sama dengan 0. Anda ingat definisi limit ya? Definisi limit. Oke? Nah, Anda lihat kalau misalnya ini kurang dari epsilon, ini misalnya norm ini kurang dari epsilon kan setara dengan mutlak fx kurang dari epsilon untuk tiap x elemen A. Berarti Anda lihat bukti teorema 6 ini, kalau karena f kita misalkan konvergen seragam, berarti kan limit dari itunya kan sama dengan 0 ya. Dengan bahasa epsilon itu kan jadi seperti ini kan, berlaku norm seragam dari Fn kurangi F kurang F pada A ini kurang dari epsilon per 2. Karena ini konvergen seragam. Artinya limit norm Fn kurangi F-nya ini menuju 0. Gitu kan ya? Menuju 0 ya bisa dikatakan seperti ini kan? Oke? Nah,
Dan karena norm dari ini juga kalau kurang dari epsilon per 2 itu setara dengan bahwa mutlak dari Fn kurangi F-nya itu kurang dari epsilon per 2 untuk setiap X gitu ya. Berarti kita bisa menyatakan ini kan, kalau ini kurang dari epsilon per 2 berarti ini juga berlaku gitu. Berarti kita cari mutlak Fm min Fn, ini kurang dari sama dengan mutlak Fm kurangi F, ditambah mutlak Fn kurangi F. Dan karena masing-masing ini memenuhi kurang dari epsilon per 2, berarti ini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Sama dengan epsilon untuk setiap X elemen A. Oke. Nah, ini kalau misalnya dari arah ini berarti dari arah kiri ke kanan ya, dari arah kiri ke kanan. Sekarang kalau dibalik, kalau sebaliknya, jadi kalau misalkan untuk setiap epsilon positif, terdapat n elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap nm lebih dari n besar berlaku fn kurang dari f pada a-nya kurang dari epsilon, maka untuk setiap x elemen a berlaku mutlak fn kurangi fn ini kurang dari sama dengan mutlak fn kurangi f norm ya, norm fn kurangi f pada a ini kurang dari epsilon. Oke. Nah, ini berarti bahwa fnx itu merupakan barisan Cauchy di R. Anda masih ingat barisan Cauchy di R? Ya. Oke, karena barisan Cauchy di R adalah konvergen, barisan yang konvergen, sebutlah konvergennya itu ke fx, maka selanjutnya untuk setiap x elemen A kita punya mutlak dari fmx kurangi fx, ini sama dengan limit n menuju hingga dari fmx kurangi fnx. Dan ini kurang dari sama dengan epsilon untuk setiap m lebih dari sama dengan n besar. Nah, ini mengatakan bahwa Fn, barisan Fn itu konvergen seragam ke ke F pada A. Jadi maksudnya untuk membuktikan bahwa dia konvergen seragam, selain menggunakan definisi yang pertama ya, menggunakan definisi yang pertama, yang seperti yang kemarin, kemudian kita bisa juga menggunakan yang limit norm Fn kurangi F, bisa pakai yang itu ya. Maksudnya limit F selain dengan menggunakan definisi yang biasa untuk ke konvergen seragam bisa juga menunjukkan yang ini, limit n menuju hingga dari norm seragam Fn kurangi F pada A-nya sama dengan 0, atau bisa juga menggunakan kriteria Cauchy. Artinya kalau Anda bisa menunjukkan bahwa si barisan fungsinya itu merupakan barisan Cauchy, maka kita katakan dia konvergen seragam gitu. Ya. Bisa dipahami nggak? Halo, ada pertanyaan? Halo, mana ini? Pada diam saja. Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Ada yang ini? Mau nanya? Hmm? Ada mau nanya nggak?
Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan lah. Oke, sekarang kita lihat mengenai masalah pertukaran limit dan turunan. Oke, Anda lihat bahwa kekonvergenan seragam itu bisa mempertahankan sifat kekontinuan fungsi, ya, yaitu jika Fn-nya kontinu pada A untuk setiap n elemen bilangan asli, maka barisan Fn konvergen seragam ke F pada A. Maka F-nya juga kontinu pada A. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya barisan fungsi Fn kontinu pada A, kemudian dia konvergen seragam ke F pada A, maka si F-nya juga kontinu pada A. Oke, sebagai contoh yang tadi kan, misalnya gini, mana contoh yang konvergen seragam? Udah pernah belum? Nah, misalnya inilah, contoh yang terakhir ini, pada interval ini. Mana? Nah, yang ini, ya, coba Anda lihat. Untuk X pada interval 01 kan ini kontinu pada interval 01, betul kan untuk setiap N? Betul nggak? Pada interval 01. Untuk setiap N. Betul nggak? Kan ini fungsi rasional ya. Fungsi rasional pada interval 01, interval X-nya 01, ada nggak nilai F, Nx di sini yang tidak terdefinisi? Ada nggak? Terdefinisi semuanya nggak? Iya, Pak. Ya, terdefinisi semua kan? Anda bisa cek untuk setiap N. Berarti kan misalnya untuk N1 misalnya, berarti kan X per 2X kuadrat tambah 8. Apakah dia kontinu pada 01? Kontinu nggak? Iya, Pak, continue. Kontinu kan? Artinya apa? Kontinu itu ya Anda kalau hitung limitnya di sebuah titik, maka itu akan sama dengan nilai fungsinya di titik tersebut. Ya. Dan Anda sudah cek bahwa ini konvergen seragam ke F, di mana F-nya itu adalah fungsi 0, fungsi konstan 0. Sekarang saya mau tanya, kalau saya punya Fx sama dengan 0, pada interval 01, kontinu nggak? Saya punya Fx sama dengan 0 pada X interval 01. Untuk semua X pada interval 01. Pertanyaan saya, apakah dia kontinu pada interval 01? Hmm? Halo? Apa yang susahnya? Mulai kontinu. Coba Wayan. Kalau saya punya fungsi fx sama dengan 0, x-nya elemen interval tutup 01. Pertanyaan saya, apakah f-nya tersebut kontinu nggak pada 01? Wayan. Ayo. Wayan, mana Wayan? Iya, Pak. Coba. Atau saya tanya dulu lah, apa definisi kontinu? Suatu fungsi f kontinu pada sebuah titik x sama dengan c, apa definisinya? Apa definisinya? Hmm? Apa Wayan?
Zamhara, coba Zamhara. Apa definisi fungsi f kontinu pada suatu titik C? Nilai limit sama dengan nilai fungsinya, bukan Pak? Yang lebih lengkap. Coba. Fx kontinu pada titik X sama dengan C bila gimana? Limit X sama dengan Fx. Hah? Limit? Limit X menuju C, Fx sama dengan Fc. Oke. Sekarang saya tanya. Saya punya Fx sama dengan 0. X-nya elemen interval tutup 01. Pertanyaan saya, apakah Fx tersebut kontinu tidak pada setiap X pada interval 01? Zamhara, kontinu nggak? Gimana Pak? Tadi kurang. Saya punya Fx sama dengan 0. X-nya elemen interval tutup 01. Pertanyaan saya, apakah si fungsi Fx tersebut kontinu tidak pada interval tutup 01? Continue Pak. Kenapa? Karena nilai limit X menuju C, Fx-nya sama dengan nilai Fc-nya Pak. Berapa nilainya? 0 Pak. 0. 0 semua untuk setiap C. Untuk Iya, setiap Pak. untuk setiap C apapun di interval tutup 01 ya. Yang lain gimana? Menurut Firda gimana? Firda sepakat dengan itu? Zamhara? Iya Pak, sepakat sama Zamhara Pak. Sepakat. Sabrina, Nova, Indah? Sepakat Pak. Silvi? Sepakat, Pak. Oktina? Sepakat, Pak. Oke. Wayan, paham Wayan? Iya, Pak. Oke, jadi sekali lagi, Anda lihat yang contoh yang ini kan, untuk setiap N, Fnx-nya itu kan kontinu pada interval tutup 01. Anda bisa cek misalnya F1X. F1X kan berarti fungsinya X per 2N kuadrat, 2X kuadrat tambah 8. Ya. Apakah Anda cek, apakah itu kontinu pada setiap interval 01? Nah, untuk mengeceknya itu Anda cukup misalnya, Anda cek misalnya, ada nggak pada interval 01 yang membuat fungsi f ini tidak terdefinisi? Yang paling mudah seperti itu. Ya. Anda cek, lihat bahwa untuk setiap x pada interval 01, fungsi f1x yaitu x per 2x kuadrat tambah 8 itu nilainya ada semua. Berarti kalau semua nilainya, nilai f-nya itu terdefinisi semua, f1x terdefinisi semua, kemungkinan besar itu pasti kontinu. Ya. Jadi untuk setiap n, dia kontinu pada interval 01. Oke, dan Anda lihat fnx-nya dia kontinu seragam ke 0. Ke fungsi fx sama dengan 0. Berarti di sini f-nya sama dengan 0. Dan berdasarkan yang tadi, bahwa kalau saya punya fn yang kontinu pada interval 01 untuk setiap n, dan fn-nya konvergen seragam ke f, maka si f-nya juga pasti kontinu pada interval 01. Ya, seperti itu. Maksudnya, dia mempertahankan sifat kekontinuan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau terkait turunannya? Kalau tadi kekonvergenan seragam mempertahankan sifat kekontinuan, apakah kekontinuan seragam juga mempertahankan sifat diferensiabilitas atau sifat memiliki turunan? Ya. Artinya apa? Apakah yang sifat ini penting mengingat dalam aplikasinya kita sering menaksir sebuah fungsi f dengan suatu deret sigma fn. Betul ya?
Contohnya misalnya pada deret Fourier misalnya gitu ya, atau misalnya apa namanya F dinyatakan sebagai suatu deret Maclaurin misalnya gitu ya, atau deret Taylor gitu kan. Berarti di situ mengandung Fnx gitu ya. Jadi F-nya dinyatakan sebagai deret dari Fn. Nah, kalau mempertahankan sifat turunan artinya bisa nggak saya mendapatkan F aksen itu sama dengan sigma dari Fn aksen gitu ya. Nah kalau misalnya ini mempertahankan sifat turunan, jadi kalau misalnya Fn-nya itu misalnya diferensiabel, apakah kalau dia konvergen ke seragam ke F, apakah si F-nya juga memiliki turunan gitu? Ya seperti itu. Dan ini syarat cukup agar sebuah barisan fungsi itu mempertahankan sifat diferensiabilitas itu adalah misalkan I subset dari R adalah suatu interval terbatas dan barisan Fn merupakan barisan fungsi pada I. Nah, misalkan terdapat X0 elemen I sedemikian sehingga Fn X0 konvergen dan barisan Fn aksennya itu terdefinisi dan konvergen seragam ke suatu fungsi G pada I, maka Fn konvergen seragam ke suatu fungsi F pada I dengan F aksen X-nya sama dengan Gx. Ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Jadi di sini kalau untuk kasus mempertahankan sifat diferensiabilitas harus memenuhi sifat-sifat yang ini gitu ya. Jadi selain Fn X0-nya dia konvergen dan barisan Fn aksennya terdefinisi dan konvergen seragam ke suatu fungsi G pada I. Ya, jadi setiap suku-suku turunannya itu terdefinisi dan konvergen seragam ke G pada I, maka Fn-nya konvergen seragam ke suatu fungsi F pada I dengan F aksen X-nya itu sama dengan Gx. Oke. Nah, itu mengenai mempertahankan sifat turunan. Sekarang, bagaimana kalau misalnya pertukaran antara limit dan integral? Pertanyaannya apakah kekonvergenan titik demi titik mempertahankan keterintegralan? Jadi kalau misalnya saya punya Fnx sama dengan nx kali 1 min x kuadrat pangkat n, dengan x-nya elemen bilangan apa interval 01. Oke, Anda lihat barisan fungsi ini kan konvergen titik demi titik ke fungsi f sama dengan 0, betul nggak? Betul nggak? Coba siapa yang bisa menunjukkan bahwa dia konvergen titik demi titik ke fungsi f sama dengan 0? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba Nufa Aci jelaskan kenapa barisan fungsi ini konvergen seragam, konvergen titik demi titik ke F sama dengan 0. Yo, Nufa Aci. Nufa Aci, mana Nufa Aci? Ayo, Nufa Aci. Mana Nufa? Sofia Fauzia. Coba Sofia Fauzia, gimana jelaskan? Yang barisan ini. Sofia?
Atau siapa sajalah, terserah siapa yang bisa jelaskan. Bisa nggak menjelaskan bahwa betul barisan fnx sama dengan nx kali 1 min x kuadrat pangkat n dengan x-nya elemen interval tutup 01 merupakan barisan yang konvergen ke f sama dengan 0. Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Ayo. Ayo mana? Anda masih ingat kan bagaimana cara mengkonstruksi itunya? Bahwa dia konvergen titik demi titik ke suatu fungsi f? Gimana coba? Rekti, gimana coba Rekti? Jani, coba Jani, gimana Jani? Jani? Mana nih? Kenapa pada nggak ada suaranya nih? Samuel, coba Samuel. Iya, Pak. Gimana coba? Jelaskan. Berarti karena ini kalau menurut saya, Pak. Ya, ya. Mungkin kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kalau berarti kan membuktikannya konvergen itu pertama kita lihat batasnya itu ada 0 sama 1, Pak. Ya. Kita masukkan misalkan batasnya 0, itu nanti fnx-nya itu akan sama dengan 0. Oke. Karena n kali 0. Berapapun angkanya jika dikali 0 kan hasilnya sama dengan 0. Nah, terus selanjutnya kita masukkan batasnya 1. Kalau batasnya 1 berarti n kali 1 dalam kurung 1 dikurang 1 pangkat n. Kan 1 dikurang 1 pangkat n itu hasilnya 0 pangkat n. fnx-nya itu nanti juga akan sama dengan 0. Nah, kemudian untuk dari 0 sampai untuk x yang dari 0 sampai 1 tapi 0 dan 1-nya tidak masuk, itu pakai pembuktian ini ya, Pak, yang menunjukkan nilai epsilonnya. Gimana coba? Menuju 0 juga enggak? Kalau n-nya membesar. Ingat konvergen itu kan untuk n menuju 0, n menuju tahingga ya. Iya, Pak. Gimana coba? Menuju 0 enggak? Menurut saya menuju 0, Pak. Menuju 0. Iya. Bisa memberikan ini penjelasan sebagai ilustrasi gimana? Gimana?
Ferdi gimana Ferdi? Ya, Pak. Betul nggak untuk interval X-nya interval buka 01, barisan ini konvergen ke 0? Iya, Pak. Konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Ya Anda bisa cek aja ya. Kalau X elemen interval buka 01 berarti X-nya kan pecahan. Dia nilainya yang berada di antara 0 dan 1. Ya berarti kan nilai 1 kurangi X kuadratnya dia juga pecahan juga kan? Betul nggak? Yang nilainya berada di antara 0 sampai 1 juga. Oke? Nah, kalau misalnya sebuah pecahan dipangkatkan N, N-nya menuju tak hingga, dia konvergennya kemana? Ke 0, Pak. Ya, mendekati ke 0 kan untuk N-nya menuju tak hingga. Oke? Nah, jadi dia konvergen titik demi titik ke F sama dengan 0. Konvergen titik demi titik. Berarti kalau Anda hitung ini integral 0 sampai 1 f dx, berarti kan sama dengan 0. Sepakat? Sepakat nggak? Ya? F-nya ganti dengan 0, berarti kan integral 0 sampai 1, 0 dx. Nah, integral 01, 0 dx kan berarti sama dengan 0. Tapi kalau kita hitungnya dari ini, misalnya ini integral 01 fn x dx, berarti kan ini sama dengan n kali integral 01 dari x kali 1 min x kuadrat pangkat n dx. Dan ini hasilnya adalah min n per 2 kali 1 min x kuadrat pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Batasnya dari 0 sampai 1. Dan ini sama dengan n per 2 kali n tambah 1. Maksudnya dimasukkan ya, x-nya 1 dan 0 ya. Untuk x-nya sama dengan 1 kan berarti ini 0 ya. 0, kemudian dikurang, berarti ini jadi plus, n per 2, x-nya ganti dengan 0. Berarti ini 1 per ini ya. Tuh. Jadi n per 2 kali n tambah 1. Dan Anda lihat, untuk n menuju tak hingga ini kan sama dengan setengah, betul? Integral dari 01 fn x dx. Dan ini setengah ini tidak sama dengan hasil dari integral 01 fx dx. Ya, Anda bisa cek bahwa barisan fnx ini tidak konvergen seragam ke f. Ya, tidak konvergen seragam ke f. Maka dari sini kita punya bahwa kalau Fn terintegralkan pada I, interval tutup AB untuk setiap n elemen bilangan asli, dan barisan Fn-nya konvergen seragam ke F pada interval tutup AB, maka F terintegralkan pada AB, dan limitnya seperti ini. Limit M menuju hingga A sampai B fn x dx ini sama dengan integral A sampai B fx dx. Jadi dalam hal kalau Anda punya barisan fungsi fn x di mana fn x-nya terintegralkan pada suatu interval I dan barisan fn-nya konvergen seragam ke F, maka limit n menuju hingga dari limit dari n menuju hingga dari integral A sampai B fn x dx ini sama dengan integral A sampai B fx dx. Oke, maka dari sini juga kalau kita ambil kontrapositifnya jadi apa? Kontrapositifnya jadi apa ini? Bisa mengatakan apa? Jika F tidak terintegralkan pada AB,
Terus? Atau limit n menuju hingga fn x dx tidak sama dengan integral fx dx, maka fn tidak terintegralkan pada interval i, Pak. Pada i, terus? Untuk sebarang untuk suatu n. Untuk suatu n anggota bilangan asli. Atau fn-nya tidak konvergen seragam ke f pada AB kan? Ya. Jadi Anda lihat dari sini kan, kalau misalnya contoh yang ini ya, ini kan tidak sama nih. Integral f dx-nya kan 0, padahal integral fn-nya, fn dx-nya kan sama dengan setengah. Ini kan tidak sama. Ternyata si barisan fn-nya tidak konvergen seragam. Oke? Ya, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Jadi ternyata di sini kekonvergenan seragam dari suatu barisan fungsi, selain mempertahankan sifat kekontinuan, juga dia mempertahankan sifat diferensiabilitas dan integral, ya, seperti itu. Oke? Ada yang mau bertanya? Halo? Halo, gimana? Pak, Ya? saya masih bingung. Hah? Saya masih bingung, Pak. Ya, gimana? Dari contoh sebelumnya kan nilai dari limitnya itu tidak sama dengan integralnya, Pak. Tapi kenapa di teoremanya ini sama dengan, Pak? Di teorema 7 ini. Bisa ulangi lagi gimana? Di contoh yang pertukaran limit dan integral ini kan nilai limit dari fn x itu kan tidak sama dengan nilai dari integral fx-nya, Pak. Tapi di teorema ini sama dengan, Pak. Iya. Maksudnya kalau gini, kalau fn-nya terintegralkan pada i untuk tiap n dan barisan fn-nya itu konvergen seragam ke f, syaratnya ada dua. Fn-nya terintegralkan pada i untuk tiap n dan barisan fn-nya konvergen seragam pada f. Maka f-nya terintegralkan pada AB dengan ini limit dari integral AB fn dx-nya itu sama dengan integral A sampai B fx dx. Sekarang di sini kan contohnya Anda lihat barisan fn-nya kan tidak konvergen seragam. Betul nggak? Sekarang saya kasih inilah contoh yang ini. Mana yang terakhir saya itu? Nih, yang ini. Mana tadi? Mana ya? Sebentar. Yang kemarin saya contoh itu. Nah, yang ini coba. Coba yang ini nih. Berapa integral, kan ini udah itu ya, konvergen seragam ke F sama dengan 0 pada interval 0 sampai setengah. Sekarang Anda hitung dulu coba, berapa integral fnx pada interval 0 sampai setengah? Anda hitung dulu coba semuanya. Nyalain videonya coba. Siapa yang lihat? Paham maksud saya enggak? Kalau integral 0 sampai setengah f dx kan udah jelas 0. Sepakat ya? Kan f-nya 0 nih. Sekarang coba Anda cek berapa integral dari fnx pada interval 0 sampai setengah.
Coba Anda hitung dulu, berapa? Coba berapa hasilnya? Integral fn x dx pada 0 sampai setengah. Berapa hasilnya? Pak, setengah pangkat N plus 1 per N plus 1 ya, Pak? Berapa? Setengah pangkat N plus 1 per N plus 1. Bentar, saya tulis dulu ya. Ini kan 0 sampai setengah ya. Sampai setengah. Berarti ini sama dengan fn x-nya adalah x pangkat n. Nah, hasil integralnya apa ini? Integral x pangkat n dx. Hasil integralnya apa? X pangkat N plus 1 per N plus 1. Oke, ini sebentar. Ini sama dengan apa tadi? X pangkat N plus 1 Pangkat n plus 1. per N plus 1. Ini ya. Batasnya 0 sampai setengah. Kalau dimasukin ini batasnya jadi apa? Setengah N pangkat plus 1 per N plus 1, Pak. Oke. Hasilnya adalah sama dengan ini X-nya setengah. Ini ya. Betul? Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Sekarang, saya tanya, limitnya untuk N menuju tahingga dia menuju berapa? Untuk N menuju tahingga, ini menuju berapa? 0, Pak. Menuju, kata Ferdi menuju 0, yang lain gimana? Nadia menuju berapa coba Nadia? Setengah pangkat N plus 1 per N tambah 1.
N-nya menuju tahingga. Menuju berapa? Nadia. Menuju berapa? Menuju berapa? Ayo. Menuju Kalau setengah, Anda kan? menuju berapa? Setengah. Setengah. Ginilah. Coba saya mau tanya, kalau ini mungkin Anda masih bingung nih menuju 0 atau menuju tahingga ya. Sekarang bentuk lain dari ini gimana coba supaya bisa mudah itunya. Bentuk lainnya. Ini sama dengan apa coba? Supaya Anda sekali lihat langsung, oh ini menuju sekian gitu. Ini sama dengan apa coba? Setengah pangkat N dikali setengah, Pak. Per N Jangan plus 1. pakai itu. Apa selain itu? Jadi sekali lihat itu Anda bisa langsung, oh ini pasti menuju, misalnya menuju 0, misalnya, atau ini menuju 1 misalnya gitu. Atau menuju tahingga. Per N plus 1 dikali setengah pangkat N plus 1, Pak. 1 per N plus 1 dikali setengah pangkat N plus 1. Nah itu masa-masa aja. Sama aja, Pak. Anda bisa langsung kelihatan itu bisa menuju ke suatu bilangan tertentu enggak? Tahingga atau misalnya 0 atau misalnya berapa? Ini kan bisa saya tulis sebagai gini kan? Saya tulis begini enggak? Sebentar, saya ini dulu. Betul nggak sama dengan ini? Betul nggak yang ini? Setengah pangkat N plus 1 per N tambah 1 saya tulis menjadi seperti ini. Betul nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Betul nggak? Betul? Betul, Pak. Betul. Coba Nadia, kalau bentuknya begini, menuju berapa untuk N menuju tahingga? Untuk N menuju tahingga, 1 pangkat N plus 1 menuju berapa? Nadia. Enggak, yang saya tanya 1 pangkat N plus 1. Pembilangnya menuju berapa untuk N menuju tahingga? Oke, pembilangnya menuju 1. Ya, pembilangnya menuju 1. Tapi penyebutnya menuju berapa untuk N menuju tahingga? Penyebutnya. Oke, penyebutnya menuju tahingga kan? Ya 2 pangkat tahingga kan tahingga. Dikalikan tahingga lagi ya tahingga kan? Betul? Pembilang 1 mau pangkatkan berapapun ya pasti sama dengan 1. Mau N-nya menuju tahingga pun ya 1 pangkat tahingga ya pasti 1. Tapi penyebut 2 pangkat tahingga ya tahingga, dikalikan lagi tahingga ya pasti lebih besar lagi kan tahingga. Ya 1 per tahingga berarti ini sama dengan bukan menuju 0. Ya. Oke, Anda lihat Samuel.
Kalau saya punya fnx sama dengan x pangkat n, untuk x-nya elemen interval tutup 01 sudah dijelaskan sebelumnya, dia konvergen seragam kan? Samuel? Iya, Pak. Ya, jadi dalam hal si fn-nya itu adalah konvergen seragam ke f, dalam hal ini f-nya sama dengan 0, maka integralnya yang limit n menuju hingga dari integral fn dx itu akan sama dengan integral f dx. Syaratnya si fn-nya harus konvergen seragam. Tapi di contoh yang tadi, yang ini, yang sebelumnya, yang saya sampaikan, yang ini nih, yang fnx-nya itu adalah n kali x kali 1 kurang x kuadrat dipangkatkan n, itu kan tidak konvergen seragam pada interval 01. Nah, Anda dicatat nih. Perlu dicatat bahwa fn tidak konvergen seragam ke f, f-nya 0. Anda bisa cek, Anda bisa buktikan. Dia tidak konvergen seragam. Ya, karena tidak konvergen seragam, berarti kan tadi kan makanya saya tanya apa kontrapositifnya dari teorema ini? Teorema ini kan kontrapositifnya berarti f tidak terintegral, bisa f tidak terintegralkan pada AB, atau limit ini tidak sama dengan integral f dx, itu kan ya? Maka fn-nya tidak terintegralkan untuk suatu n elemen bilangan asli, atau fn-nya tidak konvergen seragam ke f. Ya, jadi ada syarat cukupnya supaya limit integral fn-nya itu sama dengan integral f, itu adalah si fn-nya konvergen seragam ke f. Begitu Samuel. Paham maksud saya? Samuel? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau contoh yang ini, mana contoh yang ini? Saya kasih contoh fn-nya itu yang tidak konvergen seragam. Ternyata kalau tidak konvergen seragam, nilai limit dari integral fn-nya itu tidak sama dengan integral f dx. Tapi ketika saya pilih fnx-nya itu konvergen seragam pada i, ya, dan terintegralkan pada setiap n pada interval ini 0,5 gitu ya. Maka Anda lihat integral limit n menuju hingga dari integral fn itu sama dengan integral f dx. Bisa dipahami? Kan ini f-nya kan 0 ya. Konvergen seragamnya ke 0 kan? Bisa dipahami? Paham nggak? Iya, bisa, Pak. Yang lain gimana yang lain? Yang lain gimana? Contoh lainnya misalnya. Sebentar, saya ini dulu ya. Coba soal responsi yang kemarin, yang dari Bu Siti. Ada contoh itu enggak? Contoh lainnya apa misalnya? Coba. Ada nggak soal yang dari Bu Siti? Yang kemarin responsi. Untuk contoh selain konvergen seragam ya, Pak?
Fnx-nya sama dengan X pangkat N dikali 1 min X, Pak. Oke, yang itu. Itu konvergensi seragam nggak? X-nya pada interval apa? X-nya pada interval 0 sampai 1, Pak. Oke, itu konvergensi seragam nggak? Iya, Pak. Oke, sekarang Anda hitung intinya. Anda hitung konvergensi seragamnya ke apa? Ke Fx sama dengan 0, Pak. Oke, coba Anda hitung integral Fn-nya. Kalau integral F-nya pasti 0 ya. Coba integral Fn-nya apa? Sama dengan apa? Berapa? Berapa hasil integralnya ini? Halo? Berapa? Hasil integralnya ini? Oh ya, hari Kamis kuis ya, hari Kamis kuis ya. Coba Lutfia, apa hasil integral Fn x dx-nya? Yang ini. Ini udah saya tulis. Yang pertama apa nih hasilnya? Lutfia Humairosi.
Halo? Hasilnya setengah 1 min X pangkat 2 bukan ya, Pak? Kenapa masih setengah, kan X-nya 0 sampai 1? X-nya 0 sampai 1 kan? Interval 0 sampai 1 kan ya X-nya ya, Samuel? Soal yang kemarin. Iya, Pak. Ya, berapa coba integralnya? Ini diintegralkannya nih, X pangkat N kali 1 min X. Betul ya ini soalnya ya? Apa ini integralnya? Ini kan mudah integralnya. Apa integralnya? Apa? Halo? Zainal, apa hasil integralnya Zainal? Diintegralkan dulu aja, nggak usah batasnya dulu. Hasil integralnya apa ini? Integral X pangkat N kali 1 min X. Apa hasil integralnya? Ini kan fungsi polinom biasa. Apa Zainal hasilnya? Saya tanya dulu lah Zainal. X pangkat N kali 1 min X. Bentuk lainnya apa? Bisa dituliskan dalam bentuk lain apa? Zainal. X pangkat N kali 1 min X. Bisa ditulis dalam bentuk lain sama dengan apa? Atau kalau dikalikan lah bahasa lainnya. Kalau dikalikan jadi apa hasilnya? Zainal? Muflihah, coba Muflihah. Apa kalau dikalikan jadi apa hasil ininya? Hasil kalinya. X pangkat N kali 1 min X. Hasil kalinya apa? Muflihah? X pangkat N dikurang X pangkat N plus 1, Pak. Gitu kan? Kurang, X pangkat N dikurang X pangkat N plus 1. Coba lanjutkan, Muflihah. X pangkat N, integralnya apa? X pangkat N plus 1 per N plus 1. Oke, dikurang integral X pangkat N plus 1 apa? X pangkat N plus 1, berarti ini dikurang apa? Dikurang? X pangkat N plus 2 per N plus 2. Gitu kan, apa susahnya? Ini kan dikurang X pangkat
N per 2 ya dibagi N plus 2. Batasnya 0 sampai 1. Ini sama dengan apa, Muflihah? Jadi sama dengan? Masukin batasnya. Ini sama dengan? Coba Sabrina, kalau dimasukkan batasnya jadi sama dengan apa ini? Sabrina, Nova, Sabrina, ayo. Ya Rika lah, Rika. Coba Rika, berapa ini kalau batasnya dimasukin? Batasnya kan 0 sampai 1, berarti ini sama dengan apa? Kalau X-nya sama dengan 1, berarti ini kalau disubstitusikan jadi apa? Halo? Siva, kalau dimasukin jadi apa ini batasnya? 1 pangkat N plus 1 per N plus 1 dikurang 1 pangkat N plus 2 per N plus 2. 1 pangkat N plus 1 berapa? 1 pangkat N ya, Pak? Bukan, 1 pangkat N plus 1 sama dengan apa? 1 pangkat N dikali 1. Iya, itu berapa hasilnya? 1, Pak. Oh iya, 1, Pak. 1 aja kan, nggak usah 1 pangkat N plus 1 ya, 1 aja kan. 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya 1 kan? Ya, betul? Iya, Pak. Berarti ini sama dengan 1 per N tambah 1 dikurang 1 per N tambah 2, gitu ya? Betul? Dikurangi, masukkan batasnya untuk 0. Batasnya untuk 0 apa, berapa hasilnya? Berapa hasilnya untuk X sama dengan 0? 0, Pak. 0 kan? 0, Pak. Ya. Sekarang pertanyaan saya. Nih, 1 per N tambah 1 dikurang 1 per N tambah 2. Ini N tambah 2 ya. Oke, kalau di ini kan jadi sama dengan apa ini? Kalau disederhanakan. Ini sama dengan 1 per N tambah 1 kali N tambah 2. Betul nggak? Betul? Iya, Pak. Betul kan? Ya. Untuk N menuju tahingga, dia konvergen ke berapa? Nol, Pak. 0. Menuju 0. Oke? Anda lihat, ketika Fnx-nya dia barisan yang konvergen seragam ke F, maka hasil integral Fn dx itu akan sama dengan integral Fx. Ini untuk N menuju tahingga ya. Maksud saya yang limit N menuju tahingga dari integral Fn dx itu akan sama dengan integral F dx. Gitu maksudnya. Samuel, yang tadi teorema yang tadi. Dan yang lainnya. Bisa dipahami nggak? Ya, Pak. Yang lain gimana? Halo, yang lain? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Ada yang mau bertanya?
Maaf Pak, untuk kuisnya berarti di pertemuan ke-23 ya Pak? Suaranya bisa lebih kenceng? Ada yang mau bertanya? Tadi Kak, ada yang seperti ada yang bicara, siapa? Nggak ada, bisa dipahami semua? Halo? Ya Allah bisa Pak. Bisa ya? Nggak ada yang mau bertanya nih? Serius? Maaf Pak, Ya. boleh minta rekaman pertemuan setelah UTS tidak Pak? Oh ya, ya. Nanti saya share di itu ya. Lupa saya belum ini. Ya? Oke. Ya kalau tidak salah ada 3 pertemuan ya Pak. Ya, ada 3 pertemuan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, jadi saya pengennya Anda jangan ragu-ragu ya. Sepertinya masih takut-takut atau apa susah untuk membuat pertanyaan? Susah tak ya membuat pertanyaan? Ini kan banyak basicnya kalkulus ya. Tidak ada yang ini limit ya begitu itu juga ya. Saya ulang-ulang gitu kan. Kayak tadi definisi continue ya, continue ya Anda harus sudah ingat yang namanya continue adalah ini gitu. Kalau continue pada satu titik yang tadi kan limit x menuju c dari fx itu sama dengan fc. Berarti kalau dia continue pada suatu interval ya artinya continue pada setiap x elemen interval itu kan. Jadi mau pilih c apapun dia continue gitu misalnya. Ya seperti itu. Jadi apa namanya, hal-hal yang dasar itu harus tetap terjaga gitu ya, harus tetap dihafal, diingat gitu, jangan sampai terlupakan. Integral ini kok kayak susah, kayak tadi x pangkat n kali 1 min x, integral x pangkat n kali 1 min x. Kenapa lama nyari integral itu? Apa yang membuat lamanya? Apa coba yang membuat lamanya? Anda bingung nyari metode apa gitu ya. Substitusi ternyata susah gitu ya misalnya. Lah itu kan kalau misalnya polinom kali dia ya udah kaliin aja dulu kan yang paling gampang gitu ya. Kaliin aja dulu. Ternyata setelah dikaliin ternyata mudah kan, nggak susah kan? Ya. Jadi ketika misalnya ini Anda berhadapan dengan perkalian, ini fungsi yang di dalamnya perkalian, kalau pakai metode substitusi ternyata susah ya Anda coba kalikan aja dulu kan. Bisa nggak kalau dikalikan? Ternyata kalau dikalikan yang terbentuk adalah polinom. Ya kalau polinom kan integralnya mudah kan? Integral x pangkat n ya berarti 1 per n tambah 1 kali x pangkat n plus 1. Ya seperti itu. Jadi jangan ini dulu yang susah-susah dulu gitu ya. Kadang berpikir, ini pakai metode apa? Substitusi. Apa substitusinya ya? Ternyata muncul ini, muncul itu lagi. Kayak gitu kan? Pakai integral parsial, wah lebih parah lagi kan, susah lagi. Ternyata kalau dikalikan, ternyata lebih mudah kan, seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti itu, apa namanya, Anda harus sudah langsung lihat, ini kayaknya harus diginiin dulu, gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya frame berpikirnya, wah ini udah susah duluan, kenapa? Itu kadang-kadang benar-benar susah gitu jadinya. Padahal kalau dilihat ini ternyata mudah juga itunya penyelesaiannya. Gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi, misalnya yang ini, Anda pengen tahu setengah pangkat n plus 1 per n tambah 1 ini menuju atau konvergen ke berapa? Anda masih bingung ini konvergen ke berapa gitu ya. Kalau Anda masih bingung, bisa nggak dibuat ke dalam bentuk yang lebih sederhana? Ya, yang membuat
Ketika Anda sekali lihat, oh ini langsung dia konvergen ke 0, konvergen ke apa misalnya menuju hingga atau gimana gitu ya. Misalnya ini setengah pangkat N tambah 1. Oh, setengah pangkat N plus 1 itu kan bisa saya tulis sebagai 1 pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 gitu kan ya. Oh, kalau saya pakai itu, nah, ternyata hasilnya jadi begini. Ternyata ketika udah diubah ke seperti ini kan menjadi lebih mudah untuk menghitung limitnya gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus, apa namanya, harus bisa membuat seperti itu gitu ya. Karena menjadi lebih mudah ketika diubah ke dalam bentuk lain. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Oke, jadi hari Kamis nanti kita kuis ya. Kuisnya mau berapa soal? 10 soal ya? Mau berapa? Berapa soal? Mau banyak soalnya atau sedikit? Maaf. Banyak mau sedikit? Kamis pekan ini atau Kamis pekan depan ya, Pak? Ya Kamis pekan ini. Kan udah 3 pertemuan ya. Kan responsinya udah ini. Ini juga kan nambahnya cuma sedikit ya. Enggak banyak juga dan dari sisi itu ya segitu aja gitu ya. Bisa kan? Responsinya kan yang kemarin udah di itu ya. Sama Bu Siti udah beberapa soal yang udah banyak variasinya. Saya juga kan jadi susah kalau Bu Siti udah banyak membuat soal yang berbeda-beda, sayanya susah juga membuat soalnya. Ya, nyari supaya soalnya jadi apa? Tidak sama gitu ya. Oke. Baik, sampai di sini terlebih dahulu karena sudah zuhur ya. Mudah-mudahan Anda bisa pahami. Anda silakan ulang-ulang aja soal-soal yang sudah dikerjakan ya. Ketika misalnya diulang-ulang, siapa tahu pola atau ininya bisa Anda kuasai di kepala Anda ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Ya.